Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang menjemur pakaian. Pakaiannya pertama itu kan basah kan teman-teman. Setelah dijemur kering, lalu ada es krim juga. Es krim lama-lama akan meleleh. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang itu semua. Kalian telah mengenal wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Mari pelajari perubahan wujud di sekitar kita. Mencair. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau melebur. Nah, sekarang kita akan menjawab soal ini ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Kalau saya pernah. Kalau kalian gimana? Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh mencair dalam kehidupan sehari-hari saya adalah air yang dimasukkan ke dalam kulkas dan apabila dikeluarkan dapat mencair. Ini es batu biasanya saya keluarkan. Lama-lama es batu tersebut akan mencair menjadi air. Nomor 4. Pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Proses mencair pada logam rata-rata terjadi pada suhu yang amat sangat tinggi, yaitu sekitar 3000 derajat Celcius. Jadi ya proses mencair juga terjadi pada logam, tapi prosesnya sedikit lama, tidak seperti mencair es atau mencairnya coklat, ya. Dari sini mulai paham? Oke, kita lanjut. Benda padat juga terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Nah, ini percobaannya. Bahan dan alat. 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Lalu es batu, coklat, kapur, dan mentega. Nah, ini bahan-bahannya. Silahkan kalian persiapkan. Lalu, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Nah, seperti di gambar. Nomor 2, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama kurang lebih 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi, mana yang lebih dulu meleleh.
Silahkan kalian melakukan percobaan dan tulis hasilnya. Mana yang lebih dulu meleleh dan mana yang paling lama melelehnya. Menurut saya, hasil pengamatan dan kesimpulan dari percobaan tadi adalah dari hasil pengamatan es batu mencair paling cepat dibanding dengan benda lainnya. Kesimpulannya, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Informasi penting: es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, di sini ada 3 coklat ya teman-teman. Coklat yang pertama itu beratnya 120 gram, lalu 70 gram, lalu yang paling kecil itu 60 gram. Nah, kira-kira coklat mana yang paling berat? Ya, coklat yang paling berat adalah coklat yang paling besar sendiri, yaitu 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, bahan-bahannya seperti ini. Bisa kalian baca sendiri ya teman-teman bahan-bahannya. Nah, sudahkah kalian membaca? Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, pada bahan-bahan ini banyak sekali ya. Satuan bakunya ada gram, lalu kilogram. Nah, kita tulis di sini gram dan kilogram. Lalu satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Mari kita lihat lagi. Nah, di sini ada yang tidak baku yaitu satuan sendok. Sendok lalu satuan butir. 5 butir telur itu ya. Kita tulis di sini butir dan sendok atau sendok teh. Oke. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Wow, enak ya ini kayaknya. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es. Nah, ini bahannya. Bacalah soal di bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Kita disuruh menulis cara mendapatkan hasilnya ya teman-teman. Oke, kita kerjakan. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, kita disuruh mencari berat 3 botolnya. Maka 600 dikali 3. Jawabannya 1800. Nah, tadi kan kita disuruh untuk menuliskan cara mendapatkan hasilnya. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa menulis yang ada di kolom. Oke. Soal selanjutnya. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Nah, di sini ada buah apel dan buah stroberi. Soal A, berapa gram berat semua buah tersebut? Nah, buah apel itu ada 20 kg, sedangkan buah stroberinya ada
30 kilo lebih berapa itu? Lebih 600 gram, ya. Nah, ini kan ada yang gram, ada yang kilogram. Kita akan merubahnya menjadi gram semua. Satuannya menjadi gram semua. Nah, seperti ini. Berat apel 20 kg, kita rubah menjadi gram menjadi 20.000 gram. Berat stroberi yang awal 30 kg lebih 600 gram, kita rubah menjadi gram semua jadi 30.600 gram. Jadi 20.000 ditambah 30.600 adalah 50.600 gram. Lalu buah manakah yang timbangannya paling berat? Yang timbangannya paling berat adalah buah stroberi, yaitu 30.600 gram. Di sini saya mau tanya terlebih dahulu, teman-teman sudah mengetahui belum cara merubah kilogram menjadi gram? Nanti pada pembelajaran ini saya akan menambahkan sedikit tambahan dari saya tentang cara merubah gram menjadi kilogram ya. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, awalnya kan 5 kg, jadi 5 diambil 3 lalu diambil 1. Kita tulis seperti ini, jawabannya 1 kg. Oke, soal selanjutnya. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk mencampur es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Kita tinggal mengurangi saja. 750 diambil 530. Jawabannya 220. Nah, seperti itu. Lalu soal nomor 5. Untuk mencampur es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Ini Lani membeli 6 kantong ya teman-teman. Setiap kantongnya ada 250. Kita tinggal mengali 6 dikali 250. Jawabannya 1500 gram. Itu di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat dari bawah mikroskop. Nah, seperti inilah bentuk salju, butiran salju. Lalu, dari gambar butiran salju, terciptalah karya seni seperti berikut ini. Wow, seperti mozaik. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya.
Nah, di sini sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Yang saya amati pada gambar tentang garis. Goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat bersifat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Nah, ketika bentuk dapat bermacam-macam. Di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Warna. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, biru. Selain itu, banyak yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Itu hasil pengamatan saya. Kalau hasil pengamatan kalian, apa? Coba buatlah aneka bentuk garis, kamu dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Nah, silahkan kalian membuat garis ya teman-teman. Terserah garis apa saja sesuka kalian. Garis simple seperti ini juga bisa, lalu kalian warnai. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi perubahan wujud benda melalui bacaan dan pengamatan. Yang kedua, mengidentifikasi garis dan warna. Dan yang terakhir, memahami cara konversi satuan panjang. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.